Halo Sobat NC, gimana kabarnya? Semoga semakin hari kalian semakin keluar dari zona kecemasan, semakin berani, semakin tenang, semakin percaya diri untuk beraktivitas tanpa rasa cemas, tanpa rasa was-was. Semoga segala sensasi yang kalian rasakan semakin berkurang, sekalian semakin percaya diri. Hari ini saya ingin sedikit bercerita menanggapi komentar dari salah satu subscriber. Mas, tolong ceritakan dong dulu kisahnya pas kena GERD anxiety. Mungkin saya sekedar ini ya, sharing pengalaman. Jadi awal mulanya itu saya dulu pernah cedera. Itu saya diagnosa kena HNP. HNP itu kalau bahasa umumnya saraf kejepit ya, saraf kejepit. Jadi saya kena satu cedera, terus kemudian di MRI akhirnya ditemukan adanya penjepitan saraf di tulang belakang awalnya itu kan. Jadi yang saya rasakan saat itu, selain saya sudah tidak bisa lagi olahraga, dulu kan saya senang main futsal, main volley, tenis meja, segala olahraga ya. Saya pada dasarnya senang olahraga. Karena HNP itu, jadi saya jangankan olahraga, sekedar untuk berdiri tegap aja saya harus menahan sakit yang luar biasa, dari telapak kaki sampai ke tulang belakang sini ya. Jadi kayak kram, rasanya nyeri banget ya, nyeri banget itu. Jadi sekedar jalan kaki aja sakit, itu sakit, jalan sakit, duduk sakit, pokoknya di segala posisi itu kita harus menahan rasa nyeri ya kan. Sampai karena sangat mengganggu, saya harus bekerja, saya harus beraktivitas. Akhirnya ketika saya tidak tahan dengan rasa sakit itu, saya biasanya minum obat analgesik ya, atau obat pereda nyeri. Jadi mungkin karena nggak tahan, saya minum obat pereda nyeri. Terus karena terlalu sering mungkin ya, terus kemudian sampai pada akhirnya saya kena GERD ya, kena GERD itu. Jadi kalau saya analisa, jadi penyebab saya kena GERD itu awalnya karena konsumsi obat penahan nyeri terlalu sering, terus kemudian adanya luka batin karena kalau nggak salah saya dulu sampai lebih dari 2 tahun tuh kena HNP itu. Jadi saya selama 2 tahun itu tidak bisa beraktivitas dengan nyaman ya. Jalan sakit, kita bawa kendaraan sakit, bawa motor sakit, bawa mobil sakit. Jadi kayak kemudian saya melihat teman-teman saya pada main futsal, pada main olahraga ya di kantor seperti itu kan, ada rasa sedih. Waduh, aku nggak bisa seperti mereka ya kan. Sudah 2 tahun lebih ya kan aku seperti ini. Jadi kalau ada kegiatan yang sifatnya olahraga atau aktivitas fisik, misalkan senam sekantor atau mungkin ada olahraga volley, saya selalu menyingkir ya, jadi kayak merasa terpuruk gitu. Aduh, aku nggak bisa ikut beraktivitas ya kan. Jadi semakin lama yang saya rasakan tuh kayak batin saya tuh kayak menderita gitu loh, sedih yang kesedihan yang mendalam gitu ya. Kemudian tapi dengan terapi di tahun ketiga sudah mulai bisa pulih dengan terapi fisioterapi. Terus kemudian saya juga coba terapi-terapi yang alternatif ya kan ya. Alhamdulillah di tahun ketiga saya mendapatkan kesembuhan sebenarnya dari HNP-nya. Jadi udah mulai jalan ya, ada sakit sedikit-sedikit tapi sudah mulai bisa lebih nyaman ya. Cuman di tahun yang sama
eh, tiba-tiba suatu malam saya kan udah mulai senang olahraga ya, jadi saat itu karena masih ada trauma olahraga futsal, jadi saya memilih olahraga yang cocok untuk HNP ya, jadi berenang sama naik sepeda. Saya mulai aktif tuh naik sepeda ya kan, itu belum ada anxiety ya. Kemudian karena sering ikut rombongan goes segala macam itu, saya mulai ini ya, kayak telat makan ya kan, kadang nggak sarapan. Terus kemudian yang namanya kita sering nongkrong kan, mungkin nanti kopi sehari bisa 3-4 kali ya kan. Terus kemudian saya juga orangnya cukup workaholic, jadi saya kopi itu dulu sampai 4-5 gelas kadang sehari ya, kopi hitam ya. Terus kemudian pada suatu malam tiba-tiba saya, kalau nggak salah tuh pada hari itu saya makan malamnya telat ya, makan malam telat, mungkin hampir jam 9 baru makan karena macet. Terus kemudian habis makan saya ngopi kan, kopi hitam. Terus malamnya pada saat saya, kalau nggak salah, sholat isya gitu, tiba-tiba itu saya merasakan jantung saya berdebar luar biasa kan. Terus karena saya belum pernah merasakan hal itu, saya panik kan. Langsung saya ingat, aduh kenapa nih ya kan, panik. Saya langsung kayak merinding gitu, gitu kan. Waduh kenapa nih, takut panik. Saya langsung manggil istri saya, telepon ini dia, singkat cerita saya dianterin oleh kakaknya istri, kakak ipar saya, dianterin ke UGD ya kan. Di UGD saya udah lemes tuh, udah yang kayak rasanya tuh kayak udah mau meninggal gitu rasanya kan. Yang saya pikirin, yang di pikiran saya saat itu, waduh bener ini kayaknya udah nih, kelar nih gua gitu. Nah, kemudian pada saat di UGD ya saya dicek ya, ditanya keluhannya jantung berdebar, terus kemudian lemes banget kan, nafas kayak nggak bisa narik gitu. Terus kemudian ini saya ingat aja langsung agak sesek ya. Kita ambil nafas dulu, aman. Akhirnya dicek lah ya kan, EKG dicek, terus jantung ya dipasang-pasang. Terus kemudian karena kita ada keluar lemes, dicek sama dokter, cek lab ya, cek darah, terus kemudian paru-paru dicek. Pokoknya semua yang kita sampaikan dicek semua sama dokter. Dan akhirnya dokter hanya mengatakan ini nggak ada masalah apa-apa katanya. Udah nggak ada masalah apa-apa kan, Anda ini sehat katanya, jantungnya juga sehat, ini kalau lomba lari juga masih bisa. Dan gitu saya bingung kan, gimana sih dokter, kok salah kali ya. Udah saya mulai denial ya, di pikiran saya tuh menolak simpulan dokter kan. Akhirnya terus karena saya, gimana dok, saya perlu dirawat enggak katanya kan. Katanya nggak usah, ini nggak sakit apa-apa katanya, ini cuman asam lambung yang reflux katanya kan, reflux ke atas, terus menyebabkan berdebar dan sesak napas dan lemes, gemeter. Jadi saya cuma dikasih obat lambung ya, saat itu dilewat suntik ya. Jadi langsung saya reda tuh, tapi sudah reda, sesaknya udah hilang, terus detak jantung juga mulai stabil, sama tinggal lemes ya. Akhirnya saya pulang. Nah, terus semenjak malam itu saya itu selalu teringat gitu loh, teringat kejadian malam itu kan, takut terjadi lagi ya kan. Saya mulai konsumsi tuh obat lambung ya, 2 minggu kalau nggak salah. Terus kemudian jadi saya tuh tiap malam jadi was-was terus kan, takut terulang lagi kejadian itu gitu loh. Akhirnya ya pada suatu malam, jadi saya karena rasa was-was itu, jadi saya mengalami gangguan susah tidur, insomnia ya. Insomnia itu saya sempat pernah
2 malam saya nggak tidur ya, 2 malam nggak tidur tuh, takut rasanya, takut tahu-tahu ada malaikat pencabut nyawa gitu loh. Jadi pikirannya ke situ kan, bingung kan, aduh. Terus karena sampai saya sempat minum obat tidur ya, hanya untuk sekedar mau tidur aja saya harus minum obat tidur. Terus kemudian akhirnya saya coba ke rumah sakit yang lain kan, ke dokter yang lain, karena saya ngerasa dokter ini salah ini. Udah saya ke rumah sakit yang lain, sama cek jantung, cek darah ya kan, dan bisa ditebak lah ya, hasilnya pun sama. Hasilnya sama kan, sama, dikasih obat lambung lagi. Terus habis itu saya pernah ngalamin juga itu, saya akhirnya takut ya, jadi ngapa-ngapain takut gitu loh, sekedar keluar rumah aja saya takut ya, takut keluar rumah, takut berita kematian, takut apa namanya, kalau menjelang jam makan belum bisa makan tuh gemeter luar biasa sampai kayak mau pingsan, jalan limbung. Terus kemudian pikirannya pokoknya kematian terus gitu. Pokoknya setiap kali untuk sekedar keluar rumah jalan kaki pagi gitu ya, kan dokter nyaranin jalan pagi kan, saya jalan pagi aja takut tuh, harus bawa dompet ya kan, yang ada KTP. Jadi nanti kalau ada apa-apa sama saya ada KTP, seperti itu. Saya pikirannya tuh, saya udah deket tuh. Capek ya kalau ingat ya. Dan itu terjadi mungkin 4 tahun yang lalu ya. Jadi ketakutan mau matinya itu 4 tahun yang lalu, dan sampai sekarang ya alhamdulillah saya masih bisa men-share pengalaman ya. Jadi sebenarnya yang saya takutkan dari 4 tahun yang lalu itu tidak pernah terjadi ya kan. Terus akhirnya pokoknya intinya saya sempat ngecek itu sampai 3 rumah sakit. Nah, sampai ketemu satu dokter, dia profesor gastritis, pokoknya beliau ahlinya di gastritis ya. Itu kayak nyepelein gitu pada saya cerita begini, saya kan cerita apa yang saya rasakan kayaknya paling parah lah. Pokoknya saya merasa yang saya rasakan ini sangat parah dan sangat berbahaya untuk keselamatan gitu kan. Dokter yang profesor ini cuman kayak nyepelin gitu, jadi dia kayak nggak ada apa-apa gitu ya kan. Terus dia cuman bilang, nggak apa-apa nih, hasil labnya bagus, ngapain EKG berkali-kali ya kan, ngapain ini ngecek ini, buang-buang uang aja, bilangnya gitu kan. Saya malah digituin kan. Terus karena saya merasa, tapi saya merasakan seperti ini dok, saya tuh kayak mau pingsan ini, perutnya sampai ulu hati sakit ya kan. Terus sering berdebar setiap saat ya, berdebar gitu kan. Salah kali dok gitu kan. Pokoknya saya intinya denial ya. Terus sampai dokter itu mungkin agak emosi kali ya, ngeyel emang orang anxiety ini. Dia bilang gini, Rio, Anda jangan meremehkan saya ya. Saya ini satu-satunya profesor saya itu di Bekasi ya. Saya satu-satunya profesor di Bekasi, katanya. Anda jangan meremehkan saya. Semua yang saya ucapkan itu berdasarkan data lab, katanya gitu kan. Anda ini cuma kurang piknik aja, bilangnya gitu kan. Terus saya baru mikir tuh, kurang piknik. Terus ya udah akhirnya saya pulang kan, karena nggak mau ribut. Ya udah saya pulang sambil saya berpikir tuh. Jadi katanya saya tuh stres berat gitu kan. Stres berat, intinya saya tanda-tanda depresi gitu loh. Jadi apa yang saya rasakan ini sebenarnya karena psikis gitu kan. Akhirnya saya pelajari tuh, saya cari-cari ini salahnya nih. Saya waktu itu awal-awal googling gitu kan, searching di internet. Akhirnya muncul tuh gejala penyakit ini, ciri-cirinya ini, gejala tanda-tanda kematian, ciri-cirinya. Jadi saya malah jadi self diagnosis. Waduh, jangan-jangan saya sama kayak gejala penyakit itu, jangan-jangan ini tanda-tanda kematian. Nah seperti itu kan. Jadi makin banyak sampah
sampah pikiran ya, sugesti-sugesti negatif tuh banyak masuk, akhirnya bikin kecemasan saya bukannya sembuh malah makin jadi ya. Sama dokter yang profesor itu dirujuk ke psikiater ya, psikiater, cuman saya juga mikirnya ngapain gua ke psikiater kan gua nggak gila gitu kan, karena kita masih awam ya tentang psikiater. Dan akhirnya saya pun juga nggak ke psikiater saat itu kan. Akhirnya saya nyari-nyari tuh di YouTube ya, di YouTube cari-cari tentang GERD ya, GERD. Terus akhirnya saya ketemu tuh kalau nggak salah channelnya Om Erik Wibowo ya, itu kalian boleh kunjungi, itu bagus tuh. Jadi beliau ini selain seorang anxiety survivor, beliau juga penulis ya, jadi bagus ya cara menyajikan. Jadi saya mulai pelajari seperti itu kan, akhirnya saya tahu tuh, oh ini namanya dispepsia fungsional. Jadi ada dispepsia organik, ada dispepsia fungsional. Kalau yang dispepsia organik itu emang organ lambungnya bermasalah, mungkin karena peradangan atau ada luka, jadi murni organ. Kalau yang dispepsia fungsional itu tidak ada masalah di organ, tapi karena psikis, jadi hanya fungsinya aja yang terganggu ya. Jadi karena adanya gangguan psikosomatis ya, atau yang kita kenal dengan anxiety disorder, jadi gangguan kecemasan. Ini kayak lingkaran setan tuh. Ketika kita GERD, reflux, asam lambung, menimbulkan sensasi di badan tidak nyaman, banyak sekali sensasi, detak jantung tidak beraturan, nafas pendek, berat, kepala keliengan seperti mau pingsan, sempoyongan, gemeter kaki, kadang tangan kayak tremor gitu kan. Itu membuat kita cemas lagi. Jadi kita cemas lagi, asam lambungnya makin tinggi lagi, berulang lagi, terus saja tuh. Jadi kayak lingkaran setan ya. Akhirnya saya ikutin tuh dari tips dari Om Erik tuh. Yang pertama, jaga pola makan. Jadi kalau dari Om Erik itu kita harus makan 4 jam sekali ya kan. Saya coba tuh, jadi bertahap. Setiap 4 jam saya makan, tapi porsinya nggak banyak ya. Kan kalau sehari kan bisa 4 kali ya kan, 4 kali 4 jam. Itu emang enakan. Terus kemudian saya tingkatkan jadi misalkan 5 jam juga, akhirnya bisa makan normal 3 kali ya. Nah, terus mengenai pantangan ya, saya pelajari pantangan. Saya kalau habis makan sesuatu terus merasakan tidak nyaman, berarti oh itu pantangan saya. Karena saya sih soalnya bingung dulu, setiap dokter itu menyampaikan makanan pantangannya tuh nggak ada yang sama, beda-beda gitu. Ada yang bilang pisang bagus, ada yang bilang pisang enggak misalkan. Akhirnya saya karena bingung antar dokter aja beda, akhirnya saya bikin riset sendiri kan. Saya cobain ini, misalkan kol, perut saya nggak nyaman. Pokoknya kalau udah perut nggak nyaman tuh pasti kemana-mana kan, sensasi. Akhirnya saya kol berarti saya nggak. Kebetulan saya list dulu yang saya masukkan sebagai list yang saya pantang saat itu adalah kol, terus pisang Ambon. Pokoknya segala pisang saya sih emang kalau pisang, pokoknya semua pisang deh kayaknya. Kalau saya dulu semua pisang saya nggak makan ya, kecuali sudah diolah, itu malah nggak apa-apa. Saya pernah nyoba misalnya direbus atau pisang goreng tapi yang nggak terlalu kering ya, itu aman. Terus saya juga bumbu kacang saya enggak, sambal hijau saya enggak. Kalau sambal yang merah biasa saya nggak masalah, yang penting nggak berlebihan dan tidak diangetin ya. Jadi kalau sambal ya harus sambal yang seger aja.
Terus santan, santan saya sempet nggak makan santan ya dulu ya, makan bening terus ya. Jadi itu aja makan kan, kok lama-lama saya lemas gitu kan. Nah, terus akhirnya ya intinya saya mulai membaik tuh, mulai membaik GERD-nya. Tapi kalau ada pemicu yang saya dalam situasi yang panik misalkan, eh, kan dulu kan sempat takut keluar rumah ya, akhirnya terus coba memberanikan diri karena harus bekerja, saya keluar sendiri. Misalkan dalam kemacetan gitu ya, udah ngejar absen misalkan, saya panik tuh. Begitu panik tuh langsung datang panik attack kan, berdebar lagi kayak ngeblank gitu kan. Cuman karena saya sudah nyari knowledge tentang penyakit ini, biasanya sih kalau panic attack ya saya paling nyari tempat dulu, minggir, terus saya atur pernafasan diafragma, itu banyak membantu. Kadang saya stretching juga sambil melihat sekeliling, mengalihkan kecemasan kan. Itu karena saya dari beberapa kali panic attack juga, paling nggak lama ya, 5 menit kadang 10 menit itu dia kayak numpang lewat. Jadi apa namanya, sudah bisa melewati. Tapi sebelum bisa menyimpulkan seperti itu ya dulu prosesnya panjang. Saya pasti takut setiap panic attack, saya mikirnya mati ya kan. Tapi kan kita belajar ya, belajar kok setiap kali panic attack kita mikirnya kematian, tapi pada akhirnya juga nggak terjadi gitu. Akhirnya saya ini tuh. Terus kemudian saya sempat nyoba juga hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu, saya dulu di Mas Arya ya, Mas Arya kalian bisa cari juga channel YouTube-nya Arya Surya, Arya Surya Official itu. Dulu saya kalau nggak salah 3 sesi hipnoterapi. Jadi kita mendengarkan afirmasi ya. Jadi kalau dari Mas Arya saya belajar tentang berdamai dengan luka batin. Kita menguak lagi luka batin di masa lalu, terus kejadian-kejadian pedih di masa lalu itu kita damaikan. Karena ternyata anxiety disorder ini juga bisa disebabkan oleh adanya ledakan emosi ya, ledakan emosi dari kepedihan kita di masa lalu, itu juga bisa. Jadi saya belajar dari Mas Arya, terus kemudian juga beliau banyak memberi modul-modul ya, modul untuk saya pelajari ya. Saya sih baca beberapa, saya baca karena soalnya kalau hipnoterapi ya kita cuman 3 kali sesi ya udah, selebihnya ya balik ke kita gitu loh. Kita mau disiplin, kita mau semangat untuk berjuang sendiri apa enggak. Jadi beliau hanya membuatkan afirmasi lah ya, afirmasi. Sebenarnya afirmasi juga kita bisa buat sendiri gitu loh. Jadi saya banyak belajar dari Mas Arya, modul-modulnya tentang self talk, tentang apa namanya, pernafasan diafragma, tentang meditasi, terus tentang afirmasi. Pokoknya banyak ya saya pelajari. Itu sangat membantu ketika saya masih suka panic attack, itu sangat membantu. Jadi saya setiap bangun tidur itu langsung saya bersyukur ya, alhamdulillah hari ini aku masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu tiap pagi itu saya bilang, terima kasih ya Allah atas kehidupan di pagi hari ini. Semoga aku hari ini bisa lebih berani lagi, lebih percaya diri, lebih tenang ya kan. Dan aku semakin mudah untuk merasa aman ya. Jadi intinya meyakinkan. Bangun tidur tuh biasanya nggak enak di sini nih, tenggorokan sampai ke sini, kadang-kadang sampai ke mulut, asam ya. Itu biasa saya bangun setelah mengucapkan self talk ya kan. Self talk bersyukur, kemudian self talk hari ini aku akan lebih berani, lebih percaya diri, lebih tenang karena aku tidak apa-apa itu kan. Padahal yang dirasain
Wah, luar biasa saat itu. Kemudian saya minum air hangat, terus eh, apa eh, ngemil ya, ngemil. Sempet saya ngemil bubur sagu ya. Bubur sagu tuh enak buat lambung, nyaman. Kalau kalian biasa biskuit ya silahkan, boleh biskuit. Pokoknya hindari yang asam-asam dulu, kayak misalkan susu atau apa tuh jangan dulu. Pagi madu bagus, madu. Kalau roti sih tepung-tepungan gitu kalian harus coba dulu ya. Kalau saya dulu sih nggak masalah, saya roti nggak masalah. Kecuali roti yang sampai ngembang gitu ya, roti-roti yang raginya banyak itu biasanya saya agak kembung. Ngemil sedikit terus kita jalan kaki. Jalan kaki itu untuk melatih keliangan, karena saya dulu keliangannya parah. Saya dulu jalan kaki aja kayak limbung-limbung gitu kan. Terus akhirnya karena saya banyak belajar dari modul-modul Mas Arya, terus konsultasi teman-teman yang satu komunitas di komunitasnya Om Erik Wibowo itu, jadi saya banyak dapat pengalaman dan masukan. Saya tiap pagi jalan habis subuh itu 15 menit bertahap ya, terus kemudian setengah jam saya rutin jalan kaki. Habis itu kalau berangkat kerja ya awalnya sih takut sendiri. Setiap kali datang cemas saya biasanya nyari distraksi pengalihan. Jadi misalkan lagi nyetir gini kan panik tuh, nyampe enggak, ntar ada apa-apa di jalan ya kan. Biasanya saya setel musik, saya nyanyi terus nyanyinya jangan yang sambil nyanyi gini, enggak ya, nyanyi yang happy sesuai lagunya gitu. Biasanya cirinya kalau kita sudah mulai bisa masuk ke satu lagu, sudah mulai nyangkut nih nada-nadanya, biasanya itu udah membaik ya. Tapi kalau datang cemas yang tiba-tiba ngeblank, entah habis ada share-sharean innalillahi atau apa, saya di tengah-tengah perjalanan yang membuat saya cemas, di mobil langsung kayak bingung gitu, biasanya saya langsung buka kaca. Karena suara kendaraan di luar itu cukup mengalihkan kan, terus termasuk angin yang masuk yang ke badan kita kan, itu distraksi. Saya dulu belajar distraksi juga dari pengalaman ya, jadi itu juga bagus. Terus kemudian setiap saya selesai dulu saya waktu di kantor juga ya cemas-cemas gitu ya, kerja tapi kadang cemas, kadang-kadang fisiknya kayak ngedrop, saya pulang gitu kan. Terus akhirnya saya pelajari itu, oh ternyata kalau kita lagi lemas banget itu bisa jadi yang kurang glukosa itu kan, karena mungkin kita terlalu mantang makanan, jadi makanannya kurang, nutrisinya kurang untuk tenaga ya. Misalnya kayak daging gitu kan, dulu sempet nggak makan daging, tapi karena pernah ada dokter yang bilang nggak apa-apa makan daging, yang penting kita perhatikan kayak cara masaknya segala macam, nggak yang lemaknya misalkan. Ya akhirnya saya mulai tidak mantang lagi gitu ya. Cuman ya kadang-kadang suka bandel makan rendang seperti itu ya, berasa juga. Tapi biasanya kalau saya sih karena sudah mulai paham, kalau misalkan kalaupun kambuh juga ini mah cuma nggak nyaman aja, tidak membahayakan gitu. Paling aku nggak, biasanya kalau habis makan pantangan itu biasanya sehari 2 hari lah aku harus menerima resikonya, itu udah mulai bisa. Cuman kadang-kadang ya tetap ada pikiran negatif, cemas ya, tetap ada ya. Ya kita lawan pakai self talk lagi, yakinkan nggak apa-apa, ini hanya asam lambung, ini hanya sensasi, ini gemeter bukan stroke, ini jantung berdebar bukan gejala penyakit jantung, ini sesak napas bukan COVID, aku baik-baik saja.
ini hanya asam lambung. Kita harus berani ngomong gitu, ini hanya asam lambung. Terus kemudian dulu saya tiap malam itu dengerin afirmasi ya, karena dulu saya kenalnya Mas Arya, saya lihat dari channel-channel Mas Arya itu banyak tuh afirmasi untuk kita dengerin sambil menjelang tidur ya kan, tentang terapi memaafkan, terapi ikhlas masa lalu, terapi keberanian, terapi tentang kecemasan, termasuk terapi kalau insomnia. Itu saya sering dengerin tuh, itu kayaknya tiap masuk saya sampai bikin playlist dulu ya, itu bagus, kalian tonton itu. Tapi kalau kalian cocok ya, kalau cocok dengan metode afirmasi, soalnya nggak semua orang itu bisa disugesti kan. Kalau yang orangnya susah disugesti ya kalian meditasi aja, self talk ya. Self talk itu kalau menurut saya itu paling powerful, self talk. Karena setiap kita mengulang-ulang kata-kata positif itu ke diri kita sendiri, pada saat datang kecemasan sudah ada penawar. Datang cemas, penawarnya datang. Terus seperti itu, akhirnya lama-lama kita nggak apa-apa, aduh tusukan di sini nih, asam lambung gitu, aman gitu kan. Oh aduh kok aku ini ya reflux ya, oh tadi aku tidurnya mepet sama makan malam. Nah kayak gitu, paling kayak gitu. Kalau kalian makan jam 7, kalian paling cepet tidur jam 9 ya kan. Jadi kalau di atas jam 9 aman. Intinya jangan tidur berdekatan dengan makan ya kan. Kasih jeda paling minimal 2 jam lah ya. Tergantung yang kalian makan juga. Misalkan yang dimakan ringan, sayuran aja ya mungkin sejam boleh ya kan. Kalau ada telur atau ini taruhlah 2 jam, atau ayam. Ini kalian bisa cari atau tanya ahli kesehatan. Kalian cari tahu telur itu dicerna berapa jam. Daging tuh bisa 3 jam ya dicerna ya. Jadi intinya pastikan makanan ini sudah dicerna semua sesuai yang kalian makan, baru kalian tidur. Itu tidak akan reflux. Atau kalau yang masih sering reflux ya bantalnya agak ditinggiin dulu ya kan, biar nggak naik. Soalnya kalau naik nih nanti akan mancing sensasi yang lain gitu kan. Terus kemudian saya menjalankan dengerin afirmasi, terus self talk, jaga pola makan, terus pernafasan diafragma itu selama hampir 2 tahun ya. Jadi bukan sesuatu yang instan. Jadi kalau kalian menganggap bahwa GERD ini bisa sembuh hanya dengan minum obat, kalian salah. Kalian nggak akan sembuh gitu. Jadi kita harus istilahnya menerima kondisi kita, terus kita jalankan pola makan, pola pikirnya, pola hidup, istirahat, self talk, pernafasan diafragma, dengerin afirmasi, sugesti positif. Terus kita harus coba lagi, beraniin lagi, sampai nanti sekalian di posisi sensasi itu udah biasa gitu loh. Kemarin juga seperti ini nggak masalah, kemarin juga kayak seperti itu efek self talk tuh. Lama-lama kalian kayak masa bodohnya tuh bukan yang masa bodoh enggak yang seperti itu, sudah otomatis gitu lah, nggak apa-apa, aman kok katanya, udah nggak apa-apa deh gitu. Oh tusukan di sini ada gas nih kali ya, pijitin aja. Jadi kita sudah tahu, nggak drama gitu loh. Aduh kok nggak enak ya, tadi habis makan misalkan bubur ayam misalkan. Oh ya udah, jadi udah kita sudah tahu sebabnya ya, kita nggak drama gitu loh. Jadi kita akan nanti ketika sering menerapkan tadi, kita akan berpikirnya tuh simple gitu loh, simple. Oh ini salah makan, tadi telat makan, tadi ada berita
kematian, jadi gue agak-agak sesak, terus ada ketakutan. Tapi gue nggak apa-apa kok, itu cuman panik aja, parno gitu aja. Jadi simple ya. Lama-lama akan kalian nanti suatu saat ketika kita terus lakukan disiplin, jadi kita kayak nggak berasa gitu, kok gue nggak apa-apa ya, barusan kok aku barusan ngicipin apa misalkan coklat, nggak apa-apa ya, terus ada berita kematian ilahi, ya kita cuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya semoga diterima di sisinya, terus kita ngirim stiker innalillahi gitu. Terus kok aku nggak yang takut ya, kayak gitu. Jadi tiba-tiba kalian kayak baru menyadari. Terus juga kalau kalian sudah mulai bisa ingat kejadian pada saat kita anxiety, dan kalian sudah mulai bisa tertawa, kok gue dulu gitu ya, lucu banget sih, ketemu dokter doang, belum minum obat aja udah enak ya kan, kocak ya. Kalian bisa mentertawakan diri sendiri, tuh juga tanda-tanda kesembuhan juga. Terus mengenai sebab utamanya apa sih sebenarnya, jadi terkait dengan cerita saya di awal tentang HNP itu, jadi saya tuh dulu mengalami depresi 2 tahun lebih. Saya saraf kejepit, jalan sakit, berdiri sakit, pokoknya semua aktivitas saya lakukan dengan menahan nyeri ya. Terus kemudian saya tidak bisa ikut aktivitas yang dulu saya sukai, hobi-hobi saya nggak pernah bisa melakukan lagi. Melihat teman-teman, saya jadi jauh dari mereka, saya merasa terisolir, saya merasa lonely ya, itu mungkin seperti itu juga. Terus tapi saya juga flashback juga ketika saya belajar sama Mas Arya tentang ikhlas masa lalu. Saya juga mengingat-ingat, selain kejadian yang saraf kejepit itu, luka batin di masa lalu, saya juga ingat, saya tes tuh pakai yang saya ajarkan di video saya ya, berdamai dengan masa lalu. Itu ada beberapa kejadian yang menyakitkan, menyedihkan, itu juga saya rilis, saya maafkan, saya terima, itu juga. Terus pokoknya saya cari apalagi yang masih ganjel, urusan yang belum selesai, apakah saya pernah menyakiti orang, itu pokoknya saya selesaikan, semua masalah diselesaikan. Apa ada yang mengganjel, apa ada janji yang belum saya tepati, ya itu ketika semuanya sudah terpenuhi semua, lama-lama kita akan mulai, jadi setiap ingat kejadiannya, setiap ingat luka batin itu, jadi kita sudah tidak terlalu berat. Itu biasanya kita udah plong. Kalau kita udah plong, saya juga sudah ikhlas apa yang pernah membuat saya terpuruk, membuat saya sedih. Lama-lama sensasi pun akan hilang, anxiety juga akan mereda gitu kan. Jadi paling itu ya. Jadi intinya, kesimpulannya, jangan pernah lelah untuk untuk terus menerus ya, untuk melakukan apa yang sudah saya sarankan. Itu insya Allah nanti pasti ada efeknya. Pernapasan diafragma, self talk, afirmasi, mengatur pola makan, pola pikir, pola hidup, belajar ikhlas, terus perbanyak zikir, itu pasti banyak efeknya nanti, dan efeknya akan perlahan kalian rasakan nanti. Oke, tetap semangat, tetap percaya bahwa kita akan bisa keluar dari kecemasan ini, dari anxiety disorder ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Salam bangkit.